Halo, sekarang kita akan belajar tema yang kelima, yaitu pengalamanku subtema 2 bersama teman. Proyeknya yaitu membuat puisi. Area teknologinya yaitu word processing. Program yang akan kita gunakan program Microsoft Office Word. Nah, kita akan membuatkan puisi ya. Tetapi sebelum kita membuatkan puisi, kita lihat dulu pembahasan materinya, yaitu mengenai pengalaman bersama teman. Nah, anak-anak, Bapak akan bacakan ya mengenai pengalaman bersama teman. Siapa tahu anak-anak mempunyai pengalaman juga bersama teman-teman ya. Nah, Bapak bacakan ya. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Kami bekerja sama membuat prakarya. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Nah, apakah anak-anak mempunyai pengalaman bersama teman-teman? Boleh deh untuk menceritakan pengalamannya. Dengan anak-anak bercerita mengenai pengalaman bersama teman-teman, pasti kita akan merasakan pengalaman yang anak-anak alami. Jadi, kita bisa merasakannya. Nah, sekarang mari yuk kita membuatkan sebuah puisi mengenai teman sejatiku dengan menggunakan program Microsoft Word. Terlebih dahulu, kita buka dulu program Microsoft Office Word-nya, yaitu pilih Start, ada di sebelah kiri bawah ya. Kemudian, cari ke bawah, pilih yang namanya Word. Ini sudah disiapkan ya program Word-nya. Atau kalau misalkan ingin lebih mudah, tinggal cari saja di sini. Pilih tombol Search yang seperti kaca pembesar, tinggal diklik, kemudian ketikkan Word. Maka programnya akan muncul. Nah, ini merupakan ikonnya ya. Ini icon di mana simbol program Microsoft Word. Kalau misalkan diklik, maka programnya akan seperti ini. Nah, ini proses membuka programnya sedang berjalan ya. Kita tunggu sesaat. Nah, sudah muncul programnya, tetapi kita harus pilih. Ini kalau misalkan ada iklan seperti ini, disilang saja. Pilih blank dokumen untuk membuka lembar kerjanya. Nah, ini merupakan program Microsoft Word-nya. Yuk kita sekarang buatkan puisinya. Tetapi sebelum membuatkan judul puisinya, kita buat, ini ada yang kedip-kedip namanya kursor ya. Nah, kursor ini kita akan buat berada di tengah-tengah dengan menggunakan ini namanya center untuk meratakan tulisan atau perataan teks. Kita buatkan rata tengah, pilihnya center. Jadi kursornya akan berada di tengah-tengah lembar kerjanya. Tinggal kita ketikkan teman sejati. Nah, kalau anak-anak ini merasakan tulisannya terlalu kecil, maka kita akan besarkan tulisannya dengan cara kita blok dulu ya. Ini kursornya sedang berkedip-kedip, kita letakkan dulu di depan, kemudian klik tahan, geser ke kanan seperti ini. Ini namanya di blok atau di select. Di select supaya apa? Supaya kita buatkan besar tulisannya, ataupun jenis tulisannya akan dirubah. Maka kita juga bisa merubah jenis tulisannya. Kita rubah dulu ya jenis tulisannya, pilih yang tanda panah ini namanya font face. Atau kalau di sini tulisannya font ya, tinggal diklik tanda panah yang kecilnya. Nah, anak-anak bebas untuk memilih jenis tulisannya. Misalkan pilihnya yang copper black ya, supaya lebih tegas tulisannya. Kemudian ukuran tulisannya kita rubah menjadi 18 agar lebih besar. Kalau judul biasanya tulisannya lebih besar ya. Seperti ini. Kalau ingin ditebalkan gunakan bold, tapi kalau sudah terlalu tebal jangan terlalu tebal sekali. Jadi di sini karena sudah terlalu tebal, maka boldnya tidak kita gunakan. Bold itu untuk menebalkan tulisan. Nah, maka judulnya sudah jadi seperti ini. Sekarang klik pada bagian belakang judul ini, kemudian di enter sebanyak 2 kali. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita akan mengetikkan puisinya. Tetapi kursor ini kita letakkan lagi di sebelah kiri dengan cara memilih ini namanya align left. Digunakan untuk meratakan tulisan menjadi berada di sebelah kiri. Tinggal diklik ya. Nah, maka kursor ini yang kedip-kedip ini akan berada di sebelah kiri. Kemudian
kita rubah dulu jenis tulisannya menjadi yang biasa aja ya, misalkan Calibri. Ukuran tulisannya biasanya lebih kecil dari judulnya, kita gunakan yang nomor 14 saja ya. Oke, baru kita ketikkan. Seperti biasa, huruf pertama yaitu huruf besar, gunakan caps lock, pakai caps lock ya, nyalakan lampunya. Kalau misalkan caps locknya lampunya itu mati, berarti hurufnya huruf kecil. Kalau caps locknya lampunya menyala, berarti sudah siap mengetikkan huruf besar. Atau bisa juga dengan menekan tombol shift, kemudian tahan, kemudian ketikkan huruf yang akan kita ketik. Nah, ini huruf besar ya. Kita coba dengan menggunakan caps lock. Caps locknya dinyalakan, kemudian ketikkan huruf K. Nah, ini juga menjadi huruf besar. Kalau misalkan sudah, caps locknya matikan karena kita akan mengetikkan huruf kecil ke belakangnya. Oke, kita mulai ya. Ketika sedih, kau menghiburku, koma, kalau titik ya. Kalau misalkan sudah seperti ini, anak-anak boleh menekan tombol enter supaya kursornya turun ke bawah. Tinggal tekan saja tombol enternya ya, ada di keyboard ya, seperti ini. Kemudian ketikkan lagi. Nah, ketika bahagia, kau selalu ada. Kemudian titik ya. Untuk turun ke bawah, tekan enter lagi ya. Begitu ya seterusnya ya. Nah, anak-anak, kita sudah mengetikkan satu paragraf. Sekarang kita enter ya. Kita enter sebanyak 2 kali untuk memberikan jarak. Kemudian kursornya akan kita buatkan menjorok ke dalam, yaitu dengan cara menekan tombol tab supaya kursornya berpindah ke dalam atau agak ke tengah sedikit ya. Kemudian kita ketikkan lagi, 1, ingin ku, jangan pergi temanku, titik. Kemudian kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal di enter. Nah, kita gunakan tab lagi untuk tulisannya agar menjorok ke dalam atau agak ke tengah sedikit ya. Tekan tabnya 1 kali saja ya, kemudian ketikkan lagi. Nah, kita sudah mengetikkan puisinya dengan format teksnya seperti ini ya. Nah, anak-anak, kalau misalkan tulisannya ingin diberi warna ya, bisa saja dengan menggunakan font color. Nah, kita coba yuk beri warna yuk tulisannya. Atau anak-anak juga kalau ingin rubah jenis tulisannya bisa juga ya, dengan menggunakan font face ya. Kita coba ya. Nah, caranya itu anak-anak klik tahan pada bagian depan, di depan huruf ketika. Sini ya, caranya klik tahan, kita blok dulu tulisannya sampai ke bawah, kemudian tarik sampai ke bawah sampai ke dunia, ditariknya seperti ini. Nah, anak-anak di sini anak-anak bisa merubah jenis tulisannya ya, pakai font face. Misalkan cari yang Comic Sans MS misalkan seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan ingin ditebalkan juga boleh, atau biasanya isi itu tidak terlalu tebal ya, jadi tidak usah menggunakan ketebalan tulisan atau bold. Kita beri warna saja ya dengan menggunakan font color. Klik tanda panahnya, di sini ada banyak warna. Silahkan anak-anak pilih salah satu warna yang menurut anak-anak sukai. Tetapi harus terlihat dengan jelas tulisannya ya. Jangan sampai menggunakan warna yang terlalu muda akhirnya tidak terlihat seperti ini. Ini kan tidak begitu terlihat ya. Nanti kita gunakan warna yang agak tua. Misalkan kita beri warna ungu. Nah, seperti ini ya. Paragraf keduanya jika ingin diberi warna juga boleh, atau jenis tulisannya ingin diganti juga boleh, asal yang penting terlihat jelas. Tinggal arahkan kepada, di sini ada tulisan 1 ya, diklik tahan di depan tulisan satunya, kemudian turunkan ke bawah sampai pada sejatiku. Kemudian tinggal beri warna bebas ya. Misalkan warnanya di sini kasih warna hijau atau biru. Kita beri warna biru saja ya, seperti ini. Kemudian font face-nya atau jenis tulisannya kita rubah. Misalkan Bapak rubahnya sama ya jenis tulisannya, pilih Comic Sans MS. Nah, maka jadinya seperti ini judulnya. Kalau ingin diberi warna juga boleh ya, diblok dulu, kemudian pilih warna, misalkan merah boleh ya. Nah, maka puisinya sudah jadi seperti ini. Bagaimana anak-anak? Bisa kan? Kalau sudah, jangan lupa di save ya. Pilih file,
pilih Save As, pilih Browse. Silahkan anak-anak pilih tempat penyimpanan. Untuk tempat penyimpanan agar lebih aman, pilihnya di local disk E. Ya, kemudian file name-nya ketikkan puisi, strip nama, strip absen, strip kelas. Kalau sudah, tekan tombol save. Nah, maka puisinya sudah jadi, kemudian sudah di save juga. Bagaimana? Mudah kan untuk membuatkan puisinya? Oke, kalau sudah, kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa anak-anak. Dadah, see you.